Nah, Crowdy sebenarnya cocok banget buat kamu yang memang memiliki kemampuan dalam hal bertani ya, berkebun atau budidaya apapun, tapi memiliki keterbatasan modal. Nah, ketika Crowdy bisa membantu banget dalam hal ini. Dan Crowdy juga bisa menandai hingga 100 juta dalam satu unit usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ridwan dari Puri Garden. Kali ini kita akan sedikit berat nih bahasannya nih. Kita akan membahas terkait dengan startup. Nah, startup salah satu indikator keberhasilan sebuah bangsa di bidang ekonomi nih. Nah, kita tahu bahwa startup berasal dari kata perusahaan rintisan ya. Jadi memang perusahaan ini memang relatif masih baru, masih menentukan pasar ke depannya, dan biasanya berada pada fase pengembangan dan penelitian. Namun kita akan lebih spesifik lagi membahasnya terkait dengan startup di bidang pertanian di Indonesia. Yang kita ketahui sebenarnya banyak sekali startup-startup yang sudah terdaftar di bidang pertanian, namun tidak semuanya ternyata berkembang nih. Tidak semuanya ternyata survive. Dan kita akan membahas startup apa saja sih yang sudah survive, yang sudah bagus track record-nya, dan kalian semuanya bisa berkontribusi di dalam startup ini. Karena di dalamnya ini kalian bisa berinvestasi, juga bisa memanfaatkan platform-platform yang sudah dibentuk oleh si startup itu sendiri. Apa saja, siapa saja, dan startup yang mana sih yang sebaiknya kita gunakan untuk bekerja sama dengan kita? Kita akan bahas setelah ini. Yang pertama adalah TaniHub. TaniHub saya pikir startup yang sangat populer sekarang ini ya. Di mana penggunanya bisa menikmati TaniHub melalui aplikasi yang bisa di-download di Play Store ataupun di iOS secara gratis. Selain itu juga TaniHub bekerja sama dengan banyak petani untuk memutus mata rantai tengkulak. Jadi TaniHub di sini membantu petani dengan menjualkan produk mereka secara langsung kepada end user. Dan pastinya harga yang akan diterima oleh petani akan jauh lebih baik dibandingkan daripada mereka menjual kepada tengkulak secara langsung. TaniHub juga telah berhasil membranding produk-produknya, di mana mereka mengkategorikan menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah Summerville untuk produk buah-buahan, terus kemudian Fish untuk produk ikan, terus kemudian ada Fowler untuk produk ayam, telur, bebek, dan lain-lainnya, dan yang terakhir adalah Gold Farm untuk produk sayur-sayuran. Saat ini, TaniHub telah berhasil bekerjasama dengan lebih dari 46.000 petani di seluruh Indonesia, di mana para petani tadi itu membantu TaniHub untuk mensuplai hasil panennya. Dan impact untuk petani telah mendapatkan peningkatan penghasilan lebih dari 25%, dan peningkatan produktivitas pertaniannya meningkat menjadi lebih dari 20%. Karena TaniHub memiliki fasilitas untuk membantu petani dalam hal bentuk konsultasi, dalam hal bentuk advice terkait dengan praktis pertanian yang tepat agar pertaniannya juga bisa menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada sebelumnya. TaniHub memiliki 3 program kewirausahaan yang disebut dengan Tanipreneur, yaitu Restopreneur, Storepreneur, dan Juicypreneur. Di mana TaniHub keuntungan apa sih yang bisa para petani atau mungkin kalian yang akan menjadi petani ketika bergabung dengan TaniHub? Pertama, TaniHub menjamin suplai bahan baku segar, konsisten, berkualitas, dan langsung dari petani lokal. Ya, jadi memang TaniHub berpihak banget kepada petani lokal. Kedua, fasilitas pembayaran dari TaniHub juga oke banget karena biasanya itu dibayarkan 8 hari setelah pengiriman atau suplai barang. Ketiga, bebas pengiriman biaya pengiriman melalui fasilitas Tani Express. Terus kemudian gratis konsultasi dengan pakar-pakar pertanian yang TaniHub sudah punyai. Dan yang terakhir adalah gratis biaya pemasaran melalui platform yang memang TaniHub juga sudah punya dan sudah besar di berbagai media sosial mereka. Yang kedua adalah Crowdy. Kalau Crowdy ini platform yang biasa dipakai atau digunakan untuk berinvestasi. Jadi Crowdy ini akan mempertemukan antara investor dengan pelaku usahanya, yaitu di sini di bidang pertanian. Jadi mempertemukan petani dengan para investor. Untuk investor pun namanya juga Crowdy, berasal dari kata crowd atau kumpulan. Sehingga kalian yang kalau misalkan ingin mulai belajar berinvestasi di bidang pertanian bisa mulai dengan platform ini. Di mana setelah
ada pengajuan dari pengelola atau petani, kemudian disampaikan di si Crowdy-nya tersebut gitu kan melalui websitenya. Kemudian nanti setelah dana terkumpul maka program tersebut bisa dilakukan. Nah ini sistemnya mungkin seperti P2P lending ya, peer-to-peer lending. Nah keuntungannya ternyata bisa mencapai lebih dari 30% dari hasil tanaman yang dipanen. Nah, Crowdy sebenarnya cocok banget buat kamu yang memang memiliki kemampuan dalam hal bertani ya, berkebun atau budidaya apapun, tapi memiliki keterbatasan modal. Nah, ketika Crowdy bisa membantu banget dalam hal ini. Dan Crowdy juga bisa menandai hingga 100 juta dalam satu unit usahanya. Nah, apa saja sih keuntungannya? Pertama, kita atau kamu yang ingin bergabung dengan Crowdy akan mendapatkan modal berupa sarana produksi berkualitas dan pembiayaan tenaga kerja. Terus kemudian langsung dibimbing oleh tenaga ahli yang memang Crowdy punya di bidang budidaya atau di bidang komoditas tertentu gitu kan. Kemudian pengembalian modalnya itu dalam bentuk hasil panen, jadi bukan dikembalikan dalam bentuk uang gitu ya, sehingga Crowdy akan membantu menjualkan hasil panen tersebut, pastinya harga ataupun komoditas yang dihasilkan dari kalian berbudidaya tadi itu dengan harga terbaik. Selanjutnya ada Habibie Garden. Habibie Garden adalah perusahaan teknologi di bidang pertanian, di mana Habibie Garden menggabungkan antara teknologi dan pertanian. Mereka mengembangkan sebuah aplikasi yang bisa meminimalisir kegagalan panen dengan mengumpulkan data-data yang ada di lapang seperti pH tanah, kelembaban tanah, curah hujan, kemudian temperatur dan lain-lain gitu kan, dimana data-data tersebut mereka kolektif dan dimasukkan ke dalam aplikasi mereka, kemudian akan dihubungkan dengan sensor teknologi tersebut, sehingga ketika petani mau menyiram, ketika petani mau memberikan pupuk, itu akan bisa dikendalikan melalui smartphone mereka. Wah ini keren banget sih, jadi bisa dikatakan mungkin pertanian 4.0 ya untuk Habibie Garden, keren. Selanjutnya ada Segari. Wah, kalau Segari ini hampir seperti marketplace, tetapi dia memang spesifik di bidang pertanian. Jadi memang Segari ini adalah situs belanja online khusus untuk sayur, buah, dan produk pertanian pastinya gitu kan. Dan mereka menjamin bahwa sayuran yang mereka pasarkan di dalam situs mereka, di dalam aplikasi mereka ataupun website mereka adalah kualitasnya premium. Oke, Segari memanfaatkan jaringan gudang mikro dan juga bekerja sama dengan banyak sekali agen yang ada di Jakarta untuk memprosesnya. Jadi proses yang menarik dari sini adalah Segari sangat ketat dan menjaga kualitas pengiriman barang dan juga kualitas produknya pastinya itu. Mereka memproses pesanan tidak lebih dari 15 jam setelah pesanan mereka terima melalui aplikasi Segari pastinya ataupun melalui website mereka. Segari bekerja sama dengan petani mitra untuk menjamin suplai barang yang kontinu dengan kualitas yang baik. Untuk itu, ketika kalian belanja di Segari atau di aplikasi Segari, pertama, kalian akan mendapatkan jaminan bahwa semua produk masuk ke dalam grade A, di mana kualitas itu sangat dijaga sekali oleh mereka. Terus kedua, praktis, cepat, dan aman. Seperti tadi, dengan waktu yang tidak lebih dari 15 jam, pesanan akan diterima oleh konsumen. Kemudian harga juga sesuai dengan harga pasaran, jadi Segari tidak mematok harga yang tinggi di aplikasinya. Lalu pengemasannya super rapi untuk menjamin keamanan dari si pesanan yang sudah kalian pesan. Gratis ongkir dan banjir promo. Kalau misalkan kalian suka dengan promo-promo, pantauin aja si aplikasi Segari ini karena mereka banyak sekali memberikan fasilitas-fasilitas seperti gratis ongkir ataupun promo dan lainnya. Dan yang terakhir adalah mereka berani ngasih garansi dari kualitas tersebut. Ketika kalian mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan kesepakatan, seperti misalkan layu, busuk, dan lain-lainnya, Segari akan memberikan garansi dan kalian bisa melaporkannya melalui aplikasi tersebut. Keren. Dan yang terakhir, startup yang kita rekomendasikan adalah CI Agriculture. CI Agriculture menurut saya mirip-mirip dengan Habibie Garden tadi, di mana dia memanfaatkan analisis data dan teknologi yang dipadukan bersama pertanian ya. Jadi salah satu startup yang memanfaatkan IoT dan Big Data untuk membantu petani untuk mengelola lahan garapannya. Karena kita ketahui bahwa data-data tersebut sangat diperlukan banget oleh petani untuk bisa memprediksi apa yang harus petani lakukan setelah ini, gitu kan. Dimana
CI Agriculture ini memanfaatkan teknologi Big Data Analysis yang berbasis seperti analisis cuaca, informasi sensor tanah, serta pencitraan satelit dan drone yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian. 3 produk CI Agriculture. Pertama, dia punya produk yang disebut dengan produk Crop Accurate. Di sini dia memanfaatkan sistem sensor, drone, dan remote sensing untuk mengumpulkan data yang akan digunakan oleh sistem smart farming mereka. Produk yang kedua adalah produk Crop Insurance. Jadi produk asuransi pertanian yang dikembangkan oleh CI Agriculture yang mendasarkan semua perhitungan dan skemanya pada teknologi smart farming. Sistem sensor dan analisis potensi pertanian. Dengan adanya ini, investasi petani akan terjaga dari berbagai resiko seperti kekeringan, banjir, dan serangan hama. Dan yang terakhir adalah produk sistem AgriTrack. Untuk di AgriTrack ini, sistem yang digunakan untuk menjembatani antara petani, distributor, pasar, atau pembeli yang akhirnya bisa memanfaatkan dalam mobile aplikasi. Jadi mereka juga mengembangkan sebuah aplikasi untuk mempertemukan pelaku-pelaku pertanian tadi itu. Selain itu juga terintegrasi dengan informasi ekonomi dan harga komoditas dari berbagai media. Wah, keren banget sih si CI Agriculture ini, sehingga kita ada sedikit kepastian ataupun kepastiannya menjadi meningkat dalam kita melakukan praktis atau bisnis di bidang pertanian ini. Oke, itu adalah 5 startup yang kita rekomendasikan di bidang pertanian. Pastinya setiap startup memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tergantung kalian mau memanfaatkannya untuk apa. Misalkan kalau kalian ingin berinvestasi, saya pikir tadi Crowdy itu bisa menjadi salah satu alternatif. Atau kalian misalkan ingin bergabung menjadi seorang petani atau pelakunya, itu juga bisa memanfaatkan platform seperti Tani Hub, Crowdy juga bisa, dan lain-lain. Atau kalian ingin mengembangkan pertanian yang lebih canggih, pertanian 4.0 yang memanfaatkan sistem IoT, Habibie Garden, dan CI Agriculture, itu bisa juga menjadi pilihan. Ataupun mungkin kalian sudah punya produknya tapi bingung jual ya, kalian bisa bergabung juga dengan Segari untuk bisa memanfaatkan platform mereka agar mendapatkan harga terbaik dari hasil pertanian yang kalian budidayakan. Itu saja informasi dari aku, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan konten ini, silahkan like, subscribe, dan komen jika ada yang mau ingin ditanyakan. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.